Dahulu kala muncul sebuah ramalan tentang kebangkitan orang terpilih, seorang cewek berambut pirang tapi bukan janda akan menjadi penyelamat dan membangun ulang dunia. Namun para dewa justru khawatir dengan kekuatan yang dimilikinya. Mereka pun menghasut manusia supaya membakar setiap anak yang memiliki ciri-ciri seperti yang dikatakan dalam ramalan. Salah satu yang terkena genjutsu para dewa adalah seorang kaisar dengan tega membakar istri dan anaknya bernama Avalon karena ia memiliki ciri-ciri tersebut. She is your daughter. I am your faithful wife. Avalon, take my hand. Seorang kesatria bernama Bodhi, orang yang percaya terhadap ramalan. Memang dia terlambat, tapi faktanya si Avalon kebal api lain dengan ibunya yang sudah geheng. Ya, jadi kejadian itu meskipun sudah puluhan tahun berlalu, si Bodhi kerap kali memimpikannya. Sang abang bernama William yang juga percaya dengan ramalan tidak heran karena bukan kali ini saja dia menyaksikan adiknya seperti itu. Father, they've come. Jadi ceritanya mereka ini sedang mengintai karena kehilangan si Avalon yang diculik oleh sebuah sekte sesat. Mendapat laporan dari anaknya si William yang mengatakan kalau mereka sudah tiba. Si William dan si Bodhi pun segera menuju kastil untuk menyelamatkannya. Sesampainya di kastil, mereka melihat sekte sesat tersebut sedang melakukan sesembahan untuk para dewa, tapi bagi mereka berdua yang sedang mereka lakukan adalah sebuah ritual pengorbanan untuk membebaskan iblis dengan cara membuka gerbang neraka. They are preparing our body. They are opening a gateway to hell. Whatever happens, we cannot let a demon through that gate. Demon. Sayangnya, mereka berdua terlambat karena ritualnya sudah down. Si Bodhi yang kerap kali memimpikan si Avalon, diyakini si William kalau dirinya memiliki sebuah hubungan, kalau si Bodhi lah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan si Avalon. You will fight for her when others will not. You will protect her when others fail.
Remember, no matter how dark it gets, light will make a way. Come with me. Your destiny. Disinilah berakhirnya setiap orang yang dikorbankan oleh sekte sesat. Di sana si Body bertemu dengan seseorang yang mengaku kiper, sang penjaga gerbang terlarang selangkah menuju tanah para dewa. Tapi bagi Body, dia tetap kekeh kalau mereka bukanlah dewa, melainkan iblis. Cuma si kiper di sini sabodo teuing, kau mau menganggap mereka apa? Yang jelas saat ini kau memerlukan bantuanku untuk menyelamatkan sang terpilih. This will allow you to die 100 deaths. Si kiper menawarkan sebuah aljimah yang bisa membuat si Body mengalami kurang lebih 100 kematian. Jadi ketika mati selagi aku hidup, maka kau juga akan hidup lagi. Dan itu bisa lebih dari 100 kali, namun juga bisa kurang. Semua itu tergantung selagi liontin memiliki cahaya, tentunya tidak gratis. Tapi bayarannya juga tidak mahal. Si kiper hanya menginginkan ketika si Body berhasil menyelamatkan sang terpilih, bawalah aku ke alammu. Lantas si Body pun bertanya bagaimana cara aku kembali ke dunia. Si kiper mengungkapkan ada 3 penyihir yang memegang 3 batu. Jika ketiganya berhasil kamu dapatkan, maka kamu bisa membuka gerbang dan kembali ke duniamu. Disitulah fungsi dari aljimah, karena untuk mengalahkan para penyihir tidaklah mudah. Sebenarnya si Body tidak percaya, namun juga tidak punya pilihan lain. Si Body pun menyetujuinya. Tapi si kiper menginginkan perjanjian ini dilakukan di atas darahnya si Body, karena seperti ini jugalah yang telah dilakukan oleh si Avalon ketika dirinya sampai ke sini. A fine bargain. Name your purpose. You are outmatched. Yang nyerang ternyata si Avalon. Dendamnya pada pria karena ingin membunuhnya, bahkan ibunya sudah terbunuh, membuat si Avalon tidak bisa ramah pada si Body. Namun ketika melihat kalung aljimah, si Avalon pun paham kalau si Body juga telah melakukan perjanjian dan memiliki tujuan yang sama. Si Avalon bertanya berapa lama setelah terakhir kali kau melihatku. Dijawab si Body kurang dari 1 jam. Tapi faktanya bagi si Avalon itu adalah waktu yang sangat lama, bahkan dia sudah menghadapi si penyihir puluhan kali. Si Avalon juga bertanya apa yang mendorongmu datang ke sini. Dijawab si Body hanya sebuah ramalan demi menyelamatkan seorang perempuan yang bisa mengakhiri kegelapan dan menyatukan umat manusia. Tapi si Avalon menyangkal tidak mau dijadikan sang terpilih meski dirinya kebal api, karena yang terpenting baginya saat ini adalah mendapatkan ketiga batu dan ngajak si Body untuk kerjasama. Pengalamannya menghadapi si penyihir membuat si Avalon punya satu strategi. Si Body yang memiliki darah masih segar pasti lebih menarik perhatiannya, jadi bisa dibilang si Body akan dijadikan umpan. Di saat itulah si Avalon bertindak sebagai eksekutor untuk membunuh para penyihir. How does this keeper's necklace No, don't. even work? How have you crossed through the forbidden gate? Surrender yourself. Untungnya si Body masih kuat dan tidak menyerahkan jiwanya. Cuma si Body masih bingung siapa yang telah meminta jiwanya itu. Si Avalon pun memperingatinya supaya tidak melepaskan aljimah. Karena itu juga berfungsi untuk menghalangi penglihatannya. Tapi itu sudah terlambat karena dia kini sudah tahu dengan kehadiranmu. The night comes and with it, the witch. We must move quickly. I cry tears of happiness.
Run, little knight. Malam pertama yang sangat menggairahkan, si Avalon ternyata berbohong karena tidak sesuai strategi. Alih-alih membunuh penyihir ketika lengah, dia justru malah langsung nyolong batunya. Dan itu tidak worth it karena penguasa batu harus dikalahkan dulu, baru setelah itu bisa memilikinya. Si Bodi pun menjadi cem-ceman para penyihir yang tidak suka membunuh dengan instan, melainkan mereka akan menyiksa terlebih dahulu sampai si Bodi mati dengan secara perlahan. Dan itu juga yang sering dialami oleh si Avalon, makanya dia lebih memilih bundir. Si Bodi pun ngadat atas pengkhianatan yang dilakukan si Avalon. Dia berdalih mulai putus asa karena tidak bisa melawan si penyihir. Tapi untungnya si Bodi ini legowo. Mungkin kalau bekerja sama dengan baik kita bisa mengalahkan si penyihir. Jadi si Bodi pun kini mulai kembali memakai baju zirahnya. Dan di malam berikutnya mereka mulai menghadapi kembali si penyihir. I have come for the stone. The light shall prevail. The only screams will be yours tonight. Berpuluh-puluh kali mereka mencoba dan berpuluh-puluh kali pula mereka gagal. Hal itu membuat cahaya liontin milik si Avalon kini mulai meredup. Artinya tinggal sedikit kesempatan kembali hidup yang ia miliki. Sementara itu, satu penyihir pun belum ada yang bisa dikalahkan. Si Bodi pun berjanji mulai saat ini akan lebih fokus lagi untuk menghadapinya. The light shall prevail. Akhirnya si Bodi menemukan fakta kalau mereka itu adalah satu kesatuan, satu untuk dua dan dua untuk satu. Say something. Don't be shy. It's wrong, boy. You cannot see. Tapi Dewi Fortuna masih belum berpihak pada mereka. Cuma si Bodi kembali menemukan kelemahan si penyihir. Mereka tidak bisa melihat alias buta. Malam berikutnya, si Bodi pun memanfaatkan penglihatan mereka yang hanya mengandalkan suara, menggantung baju zirah untuk memicu kontraksi. Kok kontraksi sih? Ya intinya mah untuk mengelabui lah gitu. Tapi yang terjadi si penyihir mampu mengatasi kelemahannya dengan membuat angin berhenti bertiup dan membuat semua benda yang berada di sekitarnya seketika diam tanpa kata. I can hear you. Akhirnya satu penyihir berhasil tumbang dan bisa mendapatkan batu pertamanya. Seketika mereka pun kembali pada si kiper yang langsung memberinya selamat karena kau adalah orang pertama dari sekian banyak orang yang mencoba. Si kiper pun langsung memberitahu kisi-kisi penyihir terakhir. Dia bernama Invoker. Ada dua jalan untuk bisa sampai kepadanya. Yang pertama memanjat gunung es, tapi jalannya sangat jauh. Sedangkan yang kedua bisa lebih cepat, cuma ada banyak Saiton berkeliaran.
kesepakatan, di sanalah mata invoker berada, di mana setiap orang yang memilih jalan tersebut, maka mereka tidak akan pernah berhasil. Sedangkan penyihir kedua bernama Lilith, dia yang akan menemuimu dan menawarkan sebuah kesepakatan untuk batunya. Satu lagi, para pendahulu kalian yang telah gagal, kini mereka akan menjadi musuh kalian, dan si Apollon memiliki resiko tinggi jangan sampai terbunuh karena cahaya dalam liontinnya sudah meredup. Open the gate, Keeper. Mereka rupanya cari aman, tapi baru juga menginjakan kakinya di gunung es, ada si pencari batu yang gagal sedang menunggu kehadiran mereka berdua. Come on, Bodhi. Jadi dia itu sejatinya emang sudah modar, makanya ketika aljimah dilepas, jiwa dan raganya seketika menghilang, si Bodhi juga tidak mendapatkan luka berat dan mereka segera melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, ketika malam tiba, si Bodhi mimpi bertemu dengan si Lilith yang menghasutnya tentang si Apollon, sekali berkhianat maka akan tetap berkhianat. Juga kembali didatangi si invoker yang berkata, kau bisa mendatangiku kapan saja asalkan aljimah itu kamu lepaskan. Si Bodhi kembali mempertanyakan ketidakpercayaannya terhadap masalah ramalan. Jangankan ramalan terhadap Tuhan saja, si Apollon tidak percaya karena katanya dia tidak pernah ada saat dirinya menderita saat ibunya terbunuh. Bahkan sangat membenci ramalan itu, makanya dia datang ke sini bukan karena paksaan, melainkan mau balas dendam terhadap para dewa menggunakan senjata berupa pedang sakti yang kini dijaga oleh si invoker. Tiba-tiba keponakannya muncul di sana, lantas si Bodhi pun bertanya, sedang apa di sini? Apakah kau menyeberang? Tapi dia diam saja dan faktanya tidak ada siapa-siapa di sana. Cuma si Bodhi yakin kalau keponakannya ada yang ngirim, jadi dia memutuskan untuk mengambil jalan cepat yang berbahaya. Meskipun sudah diperingati si Apollon, bisa saja itu adalah sebuah perangkap. Tapi si Bodhi tetap kekeh mengira keponakannya telah ditahan oleh para penyihir dan baru juga keluar dari jalur aman. Tiba-tiba sebuah gerbang terbuka lalu menarik si Bodhi masuk ke dalamnya, dan itu ternyata adalah si invoker si tanduk embe. Dia bingung bagaimana si Bodhi bisa melewati gerbang terlarang dan apa tujuannya, tapi ada yang lebih membingungkannya lagi, yaitu ketahuannya si Apollon, kenapa kau bisa bersembunyi dari pandanganku? Seketika si Apollon pun dicolok pedang sebagai penghakiman sambil berkata kalau hatinya gelap dan luka itu akan melahapnya. Be gone, night. Saat malam tiba, tiba-tiba ada sebuah bisikan yang mengatakan, Come, let Avalon heal. The wound will consume her if I don't intervene. ternyata itu adalah si Lilith. Si Bodhi pun seketika pindah tempat seperti kata si kiper kalau si Lilith akan menawarkan sebuah kesepakatan. Lalu apa yang dia tawarkan? Ya, dia menawarkan cinta pada si Bodhi, nyuruh supaya melupakan ramalan dan tidak lagi memerlukan si Apollon untuk mendamaikan dunia. Cukup kau menjadi raja dan aku ratumu, maka dunia bisa kita buat ulang. Tapi si Bodhi tidak percaya. Lantas kenapa kau percaya dengan si kiper? Apa dia tidak mengkhianatimu? Dia tidak jujur padamu, tapi kamu terikat dengannya. Jadi faktanya tiket menuju ke dunia itu cuma ada 2 biji. Jika kamu yang berhasil, maka kamu dan si kiper lah yang bisa masuk ke duniamu. Begitu juga sebaliknya, jika si Avalon yang membawa 3 batu itu, maka kamu akan terjebak selamanya di sini. Si Bodhi pun bingung karena harus percaya siapa, tapi si Lilith terus meyakinkannya. Bahkan si Bodhi disuruh menyimpan batunya sebagai tanda pertanda kalau si Lilith ini tidak membohonginya. My commitment to you. I will not bargain with you. Have it your way. Apakah itu tandanya si Bodhi mendapatkan batu kedua secara cuma-cuma?
Saat sudah agak baikan, si Apollon pun kaget karena batu kedua sudah ada di tangan si Body. Tidak penting bagaimana aku mendapatkannya, yang jelas kita sudah memiliki 2 batu, tinggal 1 lagi dan kita bisa keluar di dalam bersama. Jadi mereka ini masing-masing menyimpan 1 batu, cuma kutukan si Invoker tetap berlaku karena si Apollon masih muriang. Si Body pun memutuskan untuk pergi sendiri karena selain sehat, cahaya di liontin aljimahnya juga masih menyala. Tapi si Apollon menemui keraguan apakah perkataan si Body ini bisa dipercaya. Lantas si Body pun memberikan batunya sebagai tanda pertanda kalau dia tidak akan berkhianat. Gelo sih, dasar wanita, tapi gak semua wanita sih, apalagi yang suka nontonin AB channel, baik-baik, jujur, cara rantik, suka nge-like, ngomen, nge-share, paket komplit, pokoknya malah terima kasih. Si Body melepaskan aljimah seketika gerbang Invoker pun kembali terbuka. Anehnya si Invoker tiba-tiba mengizinkan si Body kembali ke dunianya untuk menyelamatkan saudaramu dari sekte sesat. Dan faktanya dia bukan Invoker melainkan si penjaga gerbang terakhir yang sebenarnya. Kenapa si Body diampuni? Karena si Body telah membawakan orang yang sudah bersekutu dengan iblis. Jadi kini si Apollon akan mendapatkan penghakiman. Cuma ramalan yang sudah darah daging membuat si Body tetap membela si Apollon dan akan membawanya pergi dari sini. Gatekeeper, I ask that you allow her passage with me. She stays. Then so do I. Sudah jelas ya gengs kalau si Invoker itu adalah si Keeper. Andai saja si penjaga terakhir juga mengampuni si Apollon, mungkin kejadiannya akan berbeda. Mereka bisa bekerja sama untuk menghentikan si Invoker. Tapi apalah daya, tempat ini membuat si Body jadi tidak bisa percaya siapapun kecuali mengikuti kata hati dan keyakinannya. Sekalipun dia beberapa kali dihianati si Apollon, tapi masih tertancap teguh kalau si Apollon adalah sang terpilih dan akan terus menyelamatkannya. Begitupun setelah ia mengetahui kebenaran kalau dirinya hanyalah sebuah pion. Tidak ada ramalan kecuali bisikan si Invoker untuk mengundang manusia supaya datang ke sini. Kamu memang bukan orang pertama, tapi kamulah satu-satunya orang yang berhasil mendapatkan ketiga batu itu. Dengan begitu, tujuan si Invoker pun kini akan terlaksana, berpindah alam ke dunia dan menguasai manusia. Your brother William was meant to follow. Jadi si Invoker ini sebenarnya lemah gengs karena kekuatan iblisnya sudah dicabut. Jadi akan mengandalkan pedang sakti. Jangankan manusia, sekelas dewa pun bisa dikalahkan oleh pedang itu. Tinggal giliran si Apollon untuk mencabutnya sesuai dengan perjanjian. Take this heart and strike him down. Did you know I would follow you through the Forbidden Gate? The prophecy isn't a lie, it's a choice. If you take that sword, your father wins. You'll become just like him. Si Apollon sempat terkena ceramah no jutsu si Body, tapi perjanjian darah tidak bisa dia hindari. I don't think so. Di bawah alam sadar dia bertemu sosok mendiang ibunya yang padahal itu adalah manipulatif si Invoker untuk mengatakan kalau perjanjian telah mengikatnya. Semakin banyak mati maka itu artinya semakin dekat. Jadi ketika si Invoker dilukai, dia tidak bisa merasakan lukanya karena semua rasa itu dilimpahkan pada si Apollon. Untung si Body sadar kalau melepaskan kalungnya itu bisa memutus kontrak, dan si Apollon pun baru ngeh kalau yang menghasut ayahnya untuk membunuh si ibu juga adalah si Invoker. I am the great Invoker. I weave and shape humanity.
I commanded her father to burn her! Faktanya ramalan itu memang benar adanya ya gengs, tapi bukan para dewa yang ketakutan, melainkan ramalan tersebut memang dimanfaatkan si iblis supaya bisa terbebas dari neraka. Jadi begitulah tipu daya sang iblis, dan tidak ada penyihir, melainkan para pemegang batu mereka semua adalah penjaga gerbang neraka. Tamat dech.